kesempatan untuk mempresentasikan materi kami ya mengenai penerapan model komunikasi dalam membangun hubungan asmara, teman-teman. Nah, anggota kelompok kami ada saya sendiri, yang Fajar satu moderator, rekan saya Ahmad Ratisara, Menteri Anggaran, dan juga Raffi. Nah, teman-teman, di dalam ingat pasti ada aja hal-hal yang mendasari tugas ini tersebut, teman-teman. Nah, jadi di latar belakang akan dijelaskan oleh saudara kita, Raffi. Latar belakang penelitian ini membahas tentang penggunaan model komunikasi dalam membangun hubungan asmara. Dimulai dengan membahas pentingnya komunikasi, terutama dalam konteks hubungan asmara. Hubungan asmara yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan komunikasi yang efektif untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan keintiman antar pasangan. Dengan demikian, pemahaman mengenai penggunaan model komunikasi sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan asmara yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana model-model tersebut berkontribusi dalam membentuk hubungan asmara, serta sejauh mana setiap model tersebut berperan dalam menjaga keintiman dan kepercayaan dalam hubungan. Terima kasih, Raffi. Nah, teman-teman, setelah terlaksana kita jadi juga punya rumus masalah tujuannya ya. Nah, untuk rumus masalah dan tujuan akan dibawakan oleh teman kita, Mufri. Jadi di rumusan masalah kami ada yang pertama adalah bagaimana penerapan model komunikasi yang efektif dapat membangun hubungan asmara yang harmonis. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan model komunikasi dalam hubungan asmara dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu tujuan penelitian kami adalah yang pertama, menganalisis bagaimana penerapan model komunikasi yang efektif dan meningkatkan kualitas hubungan asmara. Lalu yang kedua, menjelaskan peran model komunikasi dalam membangun pengertian dan kepercayaan antara pasangan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi saat menerapkan model komunikasi dalam hubungan asmara. Lalu yang terakhir dan yang keempat, menemukan strategi komunikasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi konflik yang sering muncul dalam hubungan asmara. Terima kasih, Mufri. Nah, teman-teman tadi sudah jelaskan ya baik dari latar belakang, tujuan dan juga rumus masalahnya ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita terjun ke materi ya, kita tuh harus lebih mengerti mengenai apa itu komunikasi, teman-teman. Jadi di sini kami telah mengambil pengertian dari dua ahli, teman-teman ya. Nah, ahli pertama adalah komunikasi sendiri. Nah, menurut Harvey Laswell, nah, komunikasi itu ialah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan. Who says what in which channel to whom with what effect. Nah, jadi itu dia tuh lebih memfokuskan kepada apa-apa saja yang subjeknya gitu berisi dalam pengertian ini. Nah, untuk ahli kedua kami mengambil dari George S. Terry, teman-teman. Nah, pengertian dari George S. Terry ini, komunikasi ialah seni dan mengembangkan dan menetapkan definisi di antara orang-orang melalui proses penukar informasi serta perasaan. Nah, yang dapat kami maknakan di sini, teman-teman ya, komunikasi itu bukan hanya sekedar berbagi informasi, mereka juga menyatakan perasaan, berbagi perasaan, teman-teman. Nah, di dalam materi kami ini konteksnya ialah cinta, teman-teman, hubungan asmara. Nah, jadi setelah kita paham mengenai apa itu komunikasi, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenis komunikasi akan dilakukan oleh saudara kita, Raffi. Selanjutnya itu, yang pertama itu ada komunikasi linear. Apa itu komunikasi linear? Komunikasi linear itu adalah komunikasi yang berbentuk bersifat satu arah, yang dimana hanya pengirim pesan yang tidak mendapatkan umpan balik dari penerima pesan. Nah, komunikasi linear sering digunakan dalam aktivitas pemasaran contohnya dan penjualan serta dalam organisasi besar untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang. Nah, di dalam contoh dalam hubungan asmara ini, komunikasi linear dapat kita ambil sebagai contoh yaitu pesan pernyataan rasa cinta, puisi atau surat cinta yang ditulis di secari kertas atau pujian terhadap pasangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terdiri atas pribadi yang berproses komunikasinya berlangsung antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka. Karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu minimal memiliki dua orang. Yang kedua yaitu saling memberikan umpan balik, yang dimana komunikator memberikan pesan dan dibalas langsung oleh komunikan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Contoh dalam hubungan asmara yaitu quality time,
ekspresi kasih sayang secara verbal ataupun non verbal. Nah, yang ketiga teman-teman, komunikasi transaksional. Apa sih komunikasi transaksional itu? Komunikasi transaksional adalah komunikasi yang bersifat kooperatif. Nah, komunikasi kooperatif itu adalah komunikasi yang dimana pengirim dan penerima pesan bertanggung jawab atas efektivitas dan dampak komunikasi yang terjadi. Nah, dalam komunikasi transaksional itu pengirim dan penerima sama-sama komunikator. Artinya mereka berfokus pada penyajian dan penguraian kode-kode dalam asmara. Nah, contoh-contoh hubungan dalam asmara itu penyelesaian konflik dalam bercinta, merencanakan lokasi dan tujuan jalan bersama pasangannya. Terima kasih Raffi. Nah teman-teman tadi sudah jelaskan ya 3 jenis komunikasi ya, yaitu linear, internal dan juga transaksional teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami ya, di sini kami itu mengkategorikan 3 jenis tersebut dalam love language teman-teman. Jadi di sini kita punya 5 love language ya, ada word of affirmation, physical touch, quality time, act of service dan juga receiving gifts. Nah untuk word of affirmation itu dia itu lebih berfokus pada memuji pasangan teman-teman, bahwa kalimat-kalimat yang membuat pasangan kita luluh. Nah jadi itu kami di sini menggolongkan word of affirmation ini sebagai komunikasi linear teman-teman, satu arah. Nah untuk selanjutnya ada physical touch. Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara Raffi ya, physical touch itu ialah komunikasi yang melibatkan komunikasi non verbal juga. Nah, jadi di sini kita bisa mengkategorikan bahwa physical touch itu termasuk dalam komunikasi interpersonal teman-teman. Selanjutnya ada quality time. Quality time itu menghabiskan waktu bersama-sama pasangan. Nah, di dalam menghabiskan waktu bersama pasangan itu ya pasti ada aja diskusi yang melibatkan ngomongin masa depan, ngomongin kita mau kemana habis nih, mau ngedate kemana. Nah, jadi itu di dalam komunikasi itu kita berdua sama-sama menjadi komunikator teman-teman, yang menandakan kalau quality time itu masuk komunikasi transaksional. Berikutnya ada act of service ya. Act of service ini ya love language yang bertujuan untuk melayani pasangan, baiknya seorang ratu atau seorang raja gitu ya. Nah, jadi itu sini kami menggolongkannya sebagai linear teman-teman. Selanjutnya ada receiving gifts, menerima hadiah atau memberikan hadiah. Kami menggolongkan love language ini sebagai linear karena itu hanya memberi ya, tidak mengharapkan kembali. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai model-model teman-teman. Sini kita ada 3 model yang akan dijelaskan oleh saudara kita Raffi. Nah, dalam model komunikasi yang pertama itu ada channel welfare. Apa sih model komunikasi channel welfare itu? Model komunikasi ini berproses komunikasinya berakhir setelah sampai pada tujuan yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama, information source. Nah, information source ini adalah pesan atau ide yang ingin disampaikan kepada seseorang. Yang kedua, ada transmitter atau pengirim. Di dalam transmitter itu mengkonversikan pesan menjadi sinyal yang bisa dikirimkan melalui saluran komunikasi. Yang ketiga itu ada sinyal, berbentuk pesan yang dikirimkan melalui saluran. Nah, yang keempat yaitu sumber gangguan yang merupakan faktor yang dapat mengganggu atau merusak sinyal yang telah dikirimkan, seperti kebisingan atau interpretasi. Yang kelima yaitu receiver atau penerima. Nah, di dalam model komunikasi channel welfare ini, penerima sinyal dan mengubahnya menjadi pesan yang bisa dimengerti. Yang terakhir yaitu destinasi atau tujuan, yang dimana pihak penerima pesan akhir dan memahami maknanya. Nah, di dalam model komunikasi ini kami mengambil kesimpulan bahwa model komunikasi ini adalah tidak adanya konsep umpan balik, yaitu komunikasi linear. Artinya hanya komunikator saja yang berperan aktif dalam memberikan pesan, serta komunikasi yang bersifat pasif dan tidak memberikan tanggapan. Nah, yang model kedua yaitu Scrum Oscar. Nah, model komunikasi yang kedua ini adalah komunikasi interaktif yang menekankan proses komunikasi secara dua arah antara pengirim dan penerima. Nah, pada model komunikasi ini pengirim dan penerima berperan secara aktif dan saling bergantian sebagai encoder, interpreter, dan encoder.
Nah, apa sih itu encoder, interpreter, dan decoder? Nah, yang pertama yaitu encoder, yaitu mengubah gagasan atau ide komunikasi menjadi simbol-simbol atau pesan yang dapat disampaikan. Yang kedua yaitu interpreter. Nah, yang kedua ini yaitu menafsirkan makna pesan yang diterima untuk memahami dan memahami isi maksud dari pesan tersebut. Nah, setelah pesan itu telah diterima dan dipahami, yang ketiga itu yaitu decoder. Nah, yang ketiga itu setelah pesan diterima dan diubah menjadi pesan yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Di dalam model komunikasi yang kedua ini kami mengambil kesimpulan bahwa komunikasi bermodelkan Ramos ini adalah komunikasi yang menggambarkan proses secara dua arah, yang sebagai proses dua arah yang dinamis, di mana umpan balik atau feedback sangat dibutuhkan dalam model komunikasi ini. Yang ketiga itu yaitu model komunikasi David-Bernoulli. Model komunikasi David-Bernoulli dikenal sebagai SMCR yang dikembangkan oleh David-Bernoulli pada tahun 1960. Nah, di dalam model komunikasi ini terdapat beberapa komponen utama dalam proses komunikasinya. Yang pertama yaitu sumber, yang berarti pihak yang mengirim pesan dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, dan pesan yang disampaikan melalui sikap, pengetahuan, dan sistem sosial dan budaya. Yang kedua yaitu pesan, yang pastinya informasi yang disampaikan secara terstruktur dan memperlakukan struktur dan kode. Yang ketiga yaitu channel atau saluran. Nah, di dalam penyampaian pesan ini dibutuhkan sebuah saluran atau media yang memerlukan 5 indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perawahan dan perasaan. Nah, yang terakhir yaitu receiver atau penerima. Di dalam model komunikasi David-Bernoulli dibutuhkan pihak yang menerima pesan dengan faktor yang sama seperti sumber dan menafsirkan pesan. Di dalam model komunikasi ini kami mengambil kesimpulan bahwa komunikasi yang efektif terjadi jika ada keselarasan antara sumber dan penerima. Terima kasih. Terima kasih Raffi. Nah teman-teman tadi udah dijelasin ya penerapan model komunikasi dalam hubungan asmara itu bagaimana dan juga unsur-unsur yang kita baca. Nah selanjutnya teman-teman dalam penerapan itu pasti aja tantangan teman-teman. Nah untuk tantangan dan bicara penulisan sendiri akan disampaikan oleh teman kita Raffi. Baiklah, tantangan-tantangan yang terjadi dalam berhubungan asmara. Yang pertama adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering terjadi karena perbedaan cara berpikir atau latar belakang budaya. Mengatasi ini penting bagi pasangan untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan jika ada sesuatu yang tidak jelas. Yang kedua adalah emosi negatif. Emosi seperti amarah, depresi, atau cemburu dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Mengelola emosi melalui teknik relaksasi atau waktu jeda sebelum berdiskusi dapat membantu menjaga komunikasi tetap konstruktif. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Terkadang interaksi melalui media sosial menjadi sumber konflik atau kesalahpahaman karena tidak dikelola dengan baik. Pasangan perlu menetapkan batasan-batasan mengenai penggunaan media sosial dan memastikan bahwa interaksi offline tetap menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak semua orang lahir dengan keterampilan komunikasi yang bagus. Terkadang orang tidak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaan dengan benar. Dalam hal ini, pasangan dapat mengambil langkah proaktif dengan mengikuti workshop atau membaca buku tentang komunikasi dalam hubungan. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan komunikasi. Mengikuti kursus atau workshop tentang komunikasi efektif dapat membantu pasangan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Yang kedua, membangun kebiasaan diskusi rutin. Menjadwalkan waktu untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan dan pengalaman sehari-hari dapat membantu memperkuat ikatan emosional dan meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara bijak.
memanfaatkan aplikasi atau platform digital untuk berbagi perasaan atau catatan harian bisa menjadi cara baru untuk berkomunikasi tanpa tekanan langsung. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan aman, membuat suasana di mana kedua belah pihak merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Sangat penting untuk komunikasi terbuka. Sudah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafif. Nah teman-teman, tadi sudah dijelasin ya bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan yang ada untuk hubungan asmara. Nah teman-teman, selanjutnya kita perlu tahu nih apa sih penerapan yang efektif dalam hubungan asmara. Yuk kita langsung dijelasin oleh Mufri yang ada. Jadi di sini ada penerapan yang efektif dalam komunikasi dalam hubungan asmara. Yang pertama, ada komunikasi terbuka dan jujur. Komunikasi terbuka memungkinkan pasangan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan harapan mereka tanpa rasa takut dan penilaian. Ketika kedua belah pihak merasa nyaman untuk mengekspresikan diri, hal ini menciptakan kepercayaan yang mendalam. Misalnya pasangan secara rutin berbicara tentang perasaan mereka dapat menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi akibat asumsi atau ketidakjelasan. Jadi kita harus terbuka pada pasangan kita, jangan tertutup. Oke. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang efektif. Hal ini berarti tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tapi juga memahami konteks emosi sebaliknya. Lalu, ketika suatu pasangan merasa didengar atau dipahami, mereka lebih mungkin untuk merespon dan dengan berempati dan pengertian untuk memperkuat ikatan emosional. Lalu yang ketiga, ada penyelesaian konflik yang konstruktif. Setiap hubungan pasti memiliki konflik. Model komunikasi yang efektif untuk mencari cara menyelesaikan konflik yang konstruktif. Pasangan perlu belajar untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap tanpa menyerang suatu karakter satu sama lain. Seperti contoh menggunakan kata "saya merasa" daripada "kamu selalu" dapat membantu mengurangi defensif yang lebih fokus pada solusi. Lalu yang terakhir dan keempat, ekspresi kasih sayang dan apresiasi. Komunikasi bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, itu juga tentang merayakan momen positif. Mengungkapkan kasih sayang dan apresiasi secara verbal dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Pasangan yang saling menghargai cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Baik, terima kasih Mufri. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah seperti apa kita baca di papan ya. Nah, komunikasi yang efektif itu sendiri merupakan fondasi penting bagi hubungan asmara yang sehat dan langgeng teman-teman. Nah, masing-masing jenis dan model komunikasi mempunyai peran tersendiri dalam mendukung hubungan pasangan. Nah, penggunaan 3 jenis dan model tersebut secara fleksibel akan membantu pasangan untuk berkomunikasi secara efektif teman-teman. Nah, membangun pemahaman lebih dalam, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, serta memperkuat kepercayaan dan keterikatan dalam hubungan asmara teman-teman. Nah, seperti ini aja yang dapat kami sampaikan teman-teman. Jadi teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan yang berisi 3 pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan pertama langsung saja 1, 2, 3. Silakan ya. Baik, terima kasih untuk info saja. Jadi izin saya dari Sharima dengan NIM 0703229153. Izin bertanya, ini kan dampak dari komunikasi dalam hubungan asmara dan juga bagaimana kalau misalnya komunikasi itu memberikan apa ya nyebutnya, kayak suatu komunikasi yang masih membingungkan. Benar nggak sih, kayak like signals gitu. Jadi kayak dikasih komunikasi yang bikin bingung dan itu yang menimbulkan adanya miskomunikasi antar pasangan itu sendiri. Bagaimana menangani komunikasi yang bikin bingung itu dari salah satu atau kedua pihak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Dea. Untuk pertanyaan kedua, langsung aja kita hitung 3, 2, 1. Zalpa silakan. Perkenalkan, nama saya Zalpa Putri, NIM-nya 46. Pertanyaan aku, tadi kan sudah dijelaskan gaya model komunikasi terus dalam hubungan cerita solusi yang ada. Nah, tapi bagaimana cara kita mengatasi kalau misalnya kita cara berkomunikasi dengan cara transaksional, tadi kan itu TikTok lah ya. Tapi bagaimana TikTok itu pun tidak menyelesaikan satu permasalahan tersebut, yaitu nah, misalnya salah satu pasangan itu sudah tidak merasa galak lagi, tapi dia tuh pengen tetap mempertahankan hubungan itu, yaitu nah, misalnya dia masih mikir ke mantannya, entah dia jenuh, yaitu nah, tapi dia tuh masih tetap pengen. Terus kalau misalnya suatu hubungan tuh lah sudah di TikTok masih kalau menurut aku kan kalau tadi penyelesaian itu dengan cara workshop, saya kan
itu bukannya salah satu hubungan yang sudah toksik nggak sih untuk dipertahankan? Karena cara komunikasi itu tuh tetap tidak efektif ya untuk menyelesaikan suatu hubungan yang toksik. Baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, kita langsung aja hitung ya. 1, 2, 3. Adel. Sebelumnya kenali nama aku adalah Aprilia dengan NIM 9113. Di sini ingin bertanya, tadi kan disebutkan tentang metodenya cara menangani komunikasi yang efektif kan? Nah, mana misalnya di dalam dua hubungan ini, dua orang ini salah satunya tuh nggak masuk lagi komunikasinya. Nah, tapi satu orang yang misalnya cowoknya ini masih kenal si cewek. Jadi mana cara komunikasi yang efektif untuk mereka tuh selesai biar nggak ada yang terbebani lagi. Nah, teman-teman, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi, mohon berikan kami waktu untuk menjawabnya ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, dari sini kami ingin menjawab pertanyaannya. Jadi, tapi kami disclaimer dulu teman-teman. Jawaban kami belum sepenuhnya benar. Jadi, teman-teman kalau ada yang pengen bantah, pengen diskusi segala macam, kami open banget sini. Nah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mufri. Bagaimana mengatasi komunikasi yang membingungkan? Ya kan? Nah, tolong ke slide bentar. Nah, di sini kan ada beberapa pendapat komunikasi yang efektif. Ya, tadi yang pertama kan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kalau misalkan dari dalam suatu hubungan komunikasi itu masih membingungkan, berarti kalian itu belum terbuka dan jujur. Atau sekalipun kalian terbuka dan jujur, kalian itu tidak menyampaikan pesan secara tersurat atau secara tersirat. Nah, kalau Cak Mama kalau misalkan pesan secara tersirat tadi, ya kalau misalkan kalian lihat masih bingung ya, misalkan dia ngomong ini maksudnya apa, lebih baik tanyakan secara langsung, jangan menimbul asumsi di dalam pikiran Cak itu. Ih, maksudnya apa sih Cak itu? Jangan. Lebih baik lebih tanya itu Cak itu Cak. Ini maksudnya apa? Tidak ngerti ya Cak itu. Jadi ialah tadi. Intinya lebih to the point baik. Dan kalau misalkan ada yang bingung, lebih baik ditanyakan. Iya. Itu tadi, yo, jelas ya. Boleh ya, silakan Mas. Kalau misalkan hubungannya tuh udah komunikasinya sudah mau jujur nih, tapi kalau salah satu pihak tuh nggak mau ngasih tahu, membentengi diri buat nggak ngasih tahu, nah ini gimana? Apakah sebaiknya melanjutkan komunikasi yang tidak jelas itu atau berhenti aja? Oke, jadi komunikasi itu kan ada yang namanya komunikator sama komunikan. Komunikan itu penerima pesan dan komunikator itu penyampai pesan. Kalau misalkan cuma ada penyampai pesan, itu namanya bukan komunikasi. Cuma ada penerima pesan deh, sedangkan penyampai pesannya tidak katik. Dan kunci dalam suatu hubungan itu adalah komunikasi. Jadi itu yang paling dasar dalam suatu hubungan. Kalau tidak ada komunikasi, cak mana hubungan itu berjalan. Jadi kalau misalkan pertanyaan dia itu mungkin bukan komunikasi ya. Karena cuma ada komunikannya baik, nanti komunikatornya tadi. Apakah jelas ya? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Inti dari pertanyaan Zalfa tadi, bagaimana mengatasi komunikasi dalam hubungan toksik? Apakah benar? Oh, benar ya, benar. Baiklah, cara mengatasinya itu memang terdengar sulit, tetapi kalau misalnya kita tidak menghadapinya itu akan terkena kepada mental kita, emosional. Yang pertama yaitu adalah kita itu harus sadari dan akui bahwa keadaan yang terjadi. Terkadang kita menyangkal atau berpikir bahwa keadaan akan berubah, tetapi pada kenyataannya tidak. Dan yang kedua adalah buatlah batas sendiri. Ciptakan batasan yang jelas. Tentukan hal-hal yang tidak bisa kamu kompromikan. Dan seperti rasa nyaman, kepercayaan, dan kebebasan. Dan yang terakhir, cari dukungan. Temukan orang-orang di sekitar kamu yang mendukung kamu, seperti keluarga atau sahabat, untuk memberikan dukungan emosional dan membantumu saat kamu sedang kaya. Itu saja. Apakah bisa diterima? Sudah sih.
Kita oper, kamu beli. Nah, masih lepas dari pasangan tersebut ada. Jadi kita tuh harus komunikasi dulu ke diri kita dewe. Jadi kita tuh harus sebelum kita untuk ngerti hubungan kita harus tahu diri kita tuh cak mana cak. Kita tuh harus intro apa? Introspeksi diri kita dulu cak. Apa yang kita lakukan nih benar apa tidak? Kalau misalkan kita komunikasi sama diri kita sendiri tapi kok dan merasa caknya ini tidak cocoknya sama aku, tapi dalam sisi lain masih ragu, itu lebih baik mungkin ada metode yaitu flip coin. Dimana kalau kita flip coin itu kita nentukan pilihannya antara gambar atau angka. Kalau misalkan di poin dari pucuk ya, kita tuh pasti bakal mikir cak. Misalkan yang dapat anggapnya angka, yaitu kita tadi gak galak ngelepas gitu, tapi kita, cak aku harus ngelepas gitu, itu harus dilepas gitu. Karena sebenarnya yang apa yang Adel pengen itu ialah pilihan Adel yang terakhir tadi. Setelah dapat keputusan yang sudah jelas dari flip coin, Adel tahu apa yang Adel rasa itu caknya ini bukan untuk Adel. Terima kasih sudah menjawab. Nah, alhamdulillah teman-teman, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya oleh para anggota ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ya, pokoknya untuk menciptakan hubungan yang baik kita juga perlu komunikasi yang baik teman-teman. Nah, segitu saja yang dapat kami sampaikan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Pada Allah SWT kami mohon ampun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita tidak akhir, kami ada pantun. Ada pantun ya. Jalan-jalan bersekayu.